tekan subscribe bagi yang belum, tekan tanda like dan lonceng, serta share ke teman yang lain. Sobat Sehat Bahagia yang tercinta, kita hari-hari ini mulai banyak lagi mendengar meningkatnya orang yang menderita penyakit corona. Dan otomatis orang yang meninggal karena corona juga meningkat. Bahkan sekarang sudah mulai lagi terdengar berita beberapa dokter dan perawat meninggal dunia karena terkena COVID. Kalau tenaga medis dan paramedis yang biasanya sudah lebih sadar melakukan protokol kesehatan saja, sudah mulai ada yang meninggal, maka itu sudah harus menjadi warning bagi kita. Bahwa masalahnya sudah serius. Artinya keadaan kita sekarang tidak dalam situasi baik-baik saja. Malaysia dan Singapura sudah menyatakan lockdown. Mereka mengantisipasi tsunami corona di India yang membawa varian baru COVID yang disebut varian Delta. Varian Delta ini dalam penelitian memang ternyata lebih cepat menyebar, berarti juga lebih mudah menular, cenderung lebih tahan terhadap antibodi yang dibentuk oleh vaksin yang sekarang ada, dan lebih ganas daripada COVID yang mula-mula ditemukan di Wuhan. Sehingga India yang memang rakyat dan pemerintah India yang lalai menerapkan protokol kesehatan karena merasa sudah mencapai herd immunity, ditambah dengan merebaknya jenis baru Delta, membuat persebaran penderita COVID sangat cepat. Indonesia sekarang mulai terjadi lonjakan pasien di rumah sakit, sehingga kapasitas tempat tidur semakin terbatas juga. Bahkan beberapa sudah menolak pasien karena penuh. Dampak selanjutnya akan terjadi penurunan kualitas penanganan pasien COVID ini karena keterbatasan sarana, obat, dan petugas kesehatan seperti dokter dan perawat. Apalagi seperti yang terjadi di Kudus dan Bangkalan misalnya, dan tempat-tempat lain banyak dokter dan perawat yang sudah terkena COVID dan harus isolasi. Ditambah para dokter dan petugas medis akan mengalami kelelahan dan stres, membuat mereka tambah rentan terhadap COVID. Kenaikan jumlah pasien akan menyebabkan meningkatnya populasi virus yang berkembang di suatu masyarakat. Meningkatnya jumlah orang yang sakit akan menyebabkan meningkatnya orang yang nggak bisa kerja karena sakit, akan menyebabkan kerugian harta dan kesempatan untuk hidup normal. Apalagi kalau kemudian meninggal dan orang tersebut termasuk tulang punggung keluarga, akan berdampak besar pada ekonomi, kestabilan, kesejahteraan keluarga. Dampak pandemi juga menyebabkan stres, kesedihan, dan depresi. Meningkatnya orang yang mengalami gangguan jiwa. Merebaknya corona pada manusia akan meningkatkan pula kesempatan corona untuk bermutasi, berjilid-jilid lagi menjadi virus yang lebih mematikan dan lebih menular. Membuat manusia lebih sulit menemukan obat dan vaksin yang bisa mematikan corona yang sudah bermutasi itu. Sebetulnya sifat virus terutama yang RNA memang sangat cepat bermutasi, itu sudah naturalnya. Berubah menjadi varian dan strain yang baru. Masalahnya kalau mutasi dengan varian baru itu mempunyai kemampuan menginfeksi lebih hebat, harus mendapat perhatian dari para ahli virus untuk menentukan vaksin yang baru. Saat ini vaksin yang ada masih dipandang bisa menanggulangi virus varian baru yang muncul, meskipun efektivitas vaksin itu memang berkurang dibandingkan dengan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan. Sudah ada varian Alpha, Beta, Delta, Epsilon, Eta, Theta, Gamma, Kappa, dan masih akan muncul varian-varian baru lagi. Apalagi kalau penularannya nggak terkendali. Yang paling berbahaya memang varian Delta sekarang ini, yang sekarang sudah masuk cukup banyak di Indonesia. Jika tidak ada tindakan yang memadai menanggulanginya, dikhawatirkan akan terjadi tsunami corona seperti yang terjadi di India.
Penanggulangan merebaknya virus corona ini harus menjadi kepedulian semua komponen, baik pemerintah maupun masyarakat. Vaksinasi harus lebih dipercepat lagi pencapaiannya. Pemeriksaan, tracing, dan testing penderita harus ditingkatkan lagi. Dari sisi masyarakat harus melakukan upaya pencegahan semaksimal, seoptimal mungkin. Lakukan protokol kesehatan dengan ketat. Perilaku yang dulu 3M, lalu jadi 4M, kemudian tambah 5M, sudah tidak cukup. Tapi ditambah 1M lagi sekarang, yaitu menghindari makan bersama. M yang lain menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan hingga bersih, membatasi mobilitas, menjaga kerumunan. Hindari atau sangat dikurangi acara-acara seperti olahraga bersama, foto bersama tanpa masker, makan bersama, menghadiri acara pemakaman, acara pernikahan, menunggu atau menengok famili yang sakit, bila tidak perlu sekali, rapat tatap muka, mengunjungi rumah tetangga, mengunjungi mal atau tempat umum lainnya, tempat wisata, atau memakai transportasi umum. Hindari itu seminimal mungkin. Jika banyak masyarakat yang susah mentaati protokol kesehatan, ya perlu ada tindakan yang tegas dari aparat dan Pemda. Dan kalau perlu diberi sanksi. Perlu dipertimbangkan segera melakukan PSBB atau istilahnya lockdown sebelum terlambat. Kita selamatkan dulu kesehatan masyarakat sehingga kegiatan ekonomi dan lainnya jadi tidak terganggu. Kita bisa saksikan Cina yang merupakan awal terjadinya virus corona sekarang sudah cukup terkendali dan kegiatan masyarakat mulai tidak pakai masker. Itu bisa terjadi karena masyarakatnya dipaksa atau dengan kesadaran akhirnya berdisiplin mengikuti protokol kesehatan. Sebaliknya India yang penduduknya sama jumlahnya 1,3 M tapi tidak bisa mengendalikan infeksi corona karena penduduknya tidak bisa berdisiplin. Apalagi jika ada kelompok masyarakat yang tidak percaya penyakit corona adalah real, malah berpikir corona adalah rekayasa globalis. Vaksinnya vaksin komunis karena berasal dari Cina. Vaksinnya dipaksa oleh rezim harus dipakai karena sudah bekerja sama dengan pabrik-pabrik vaksin yang dimiliki oleh gang Freemasonry atau kapitalis dunia yang jahat, atau vaksinnya berisi chip yang akan dipakai mengendalikan manusia seluruh dunia, atau corona adalah senjata biologis yang sengaja disebar untuk melemahkan kekuatan negara-negara yang tidak mendukung globalis, grup Freemasonry dan Illuminati, dan sebagainya. Orang-orang yang seperti ini biasanya sudah punya keyakinan sebelumnya bahwa sejarah manusia itu isinya konflik yang tak berkesudahan antara orang beriman dan tidak beriman sampai akhir dunia. Kalau memang seperti itu, mengapa Amerika, Inggris, Spanyol, Italia dan negara-negara barat lain yang disangka tempat para globalis dan Freemasonry, justru kasus coronanya sempat paling parah dibanding yang lain. Kepada orang-orang yang anti pada upaya-upaya dalam menanggulangi pandemi corona seperti ini, perlu diberikan perhatian khusus dan sanksi jika ada yang tidak bersedia divaksin dan memenuhi protokol dan peraturan kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan barokah oleh Tuhan untuk melewati masa yang sulit bagi manusia dan bangsa Indonesia ini dengan selamat. Amin.